2021, Iluni FKUI 1997 diberi amanah untuk menjadi panitia perayaan Disnatalis ke-72 FKUI 2022. Di tengah kesibukan mengajar dan praktik di saat pandemi, pada tanggal 28 Februari 2021 tepatnya, rapat perdana panitia Disnatalis diadakan melalui Zoom meeting. Kepanitiaan Disnatalis ke-72 FKUI 2022, Iluni FKUI 1997 mengadakan webinar awam dengan topik COVID-19 di sekitar kita. Sebagai keynote speaker, kami mengundang Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, SPPD, KEMD, PhD, yang merupakan Wakil Menteri Kesehatan RI dan juga anggota Iluni FKUI 1997. Vaksinasi sudah dilakukan sebanyak 58 kasus, kita sekarang sudah punya 74 juta vaksin yang sudah didistribusikan di daerah. Serah terima kepanitiaan Disnatalis FKUI dari Iluni FKUI 1996 ke Iluni FKUI 1997 diadakan di Auditorium IMERI FKUI yang ditandai dengan penyerahan tongkat dari Ketua Iluni FKUI 1996 Profesor Dr. Budi Wiweko SPOGK MPH ke Ketua Iluni FKUI 1997 Profesor Dr. Ponco Birowo, SPUK, PhD. Kami mohon Prof. Ponco tetap berada di tempat untuk memberikan sambutan. Disnatalis ke-72 FKUI 2022 juga mengadakan serangkaian kegiatan webinar yang diawali dengan webinar Things You May Not Know About HIV, a case-based webinar. ARV juga sudah mengalami revolusi besar-besaran ya. Kalau dulu mungkin ketika ARV pertama ditemukan, ini obatnya banyak. Kalau kita lihat film-film yang lama, tapi sekarang obatnya mulai beralih ke single tablet. Disnatalis FKUI 2022 berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menyelenggarakan webinar The AIDS Pulmonary Mycosis Seminar. Pada pasien COVID, khususnya derajat berat, terjadi gangguan sistem kekebalan tubuh yang signifikan, dan salah satunya
proses itu adalah merusak limfosit, terutama sel B, sel T, dan sel NK. Yang dimaksud ke oral ini sebetulnya adalah salah satu yang disebut sebagai deeskalasi. Inuni FKUI 1997 sebagai panitia Disnatalis ke-72 FKUI tahun 2022 dengan bangga mengadakan Gebiar Run Ride untuk masyarakat umum. Selain untuk memeriahkan rangkaian kegiatan Disnatalis FKUI, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Di samping itu, peserta juga otomatis mendonasikan Rp25.000 dari biaya registrasi dan dapat memberikan donasi tambahan opsional untuk kegiatan bakti sosial penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah pemenang lomba Post and Win Gebiar Run Ride di Instagram. Pemenang akan mendapatkan 1 buah Garmin Forerunner 55 dan 2 buah Mi Watch. Disnatalis FKUI ke-72 juga mengadakan lomba foto dan video dengan tema Kuat Melawan COVID-19. Lomba ini terbuka untuk umum dan diikuti oleh lebih dari 300 peserta untuk lomba foto dan hampir 100 peserta untuk lomba video. Hampir 2 tahun COVID-19 ada di Indonesia. Sudah banyak usaha, keringat, dan air mata. Dan hanya ada satu kata untuk bertahan. Lawan. Kita tidak boleh lemah dan harus menjaga diri kita agar tidak terpapar virus COVID-19. Pastikan diri kita sudah divaksin agar imunitas tubuh kita meningkat dan mengurangi resiko terpapar COVID-19. Sebuah karya akan memicu inspirasi bagi orang-orang yang buta solusi. Tetaplah berkarya. Disnatalis FKUI ke-72 juga mengadakan talent show untuk seluruh sivitas akademika FKUI dengan hadiah yang menarik. Tidak kalah menarik, Dewan Juri terdiri dari Bapak Wamenkes Prof. Dr. Dante Saxono Harbuono SPPD KEMD PhD, Dr. Joyce Sopatsua, Dr. Tompi, Dr. Sonia Wibisono, dan Dr. Aza. Panitia juga mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa donor darah yang diadakan di Klinik Satelit UI Makara Kampus Salemba dan didapatkan 148 kantung darah. Dalam kegiatan ini disediakan door prize menarik berupa voucher dari rumahbersih.com dan voucher medical check up dari Rumah Sakit Premier Bintaro senilai Rp5 juta.
puncak Disnatalis ke-72 FKUI yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2022 berisi sarasehan dengan pembicara Profesor Dr. Dante selaku Wamenkes, Profesor Ari selaku Dekan FKUI, dan Dr. Lis selaku Direktur Utama RSCM. Dan yang ditunggu-tunggu, pada acara puncak juga diumumkan pemenang lomba FKUI Go Talent. Almarhum Prof. Mardiono maksudnya mengatakan bahwa kami atau kalian ini adalah crème de la crème, kumpulan orang-orang terpintar dari orang pintar di Indonesia. Kami waktu itu tidak mengerti, tapi apa sih maksudnya Prof. Mardiono waktu mengatakannya. Tapi nanti di akhir sambutan ini mungkin kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Prof. Mardiono. Saya ambil contoh ini salah satu yang mahasiswa berprestasi UI dari FKUI, Angga, ya, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan master di Oxford, kita submit, dia kebetulan submit, dan karena perform hanya beberapa bulan sekarang di-upgrade menjadi PhD. Ini contohnya, ya, contohnya bagaimana kita bisa menyiapkan SDM ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya berupa live performance, tapi mengingat kondisi pandemi ini, kami mengizinkan agar para peserta dapat mengumpulkan video-video berupa kolase virtual. Juara 3 FKUI Go Talent kategori kolase virtual, Lydia Bangun dengan judul Pandemic Tapestry. Kemudian kategori live performance, Aruni Cahya Irfan Nadira dengan judul Piano Klasik. Juara 2 FKUI Go Talent kategori kolase virtual yaitu Eri Wahyuningsih dengan judul Bernyanyi dan Parodi Video Klip. Untuk kategori live performance yaitu Nabila dengan judul Cipta Lagu Menyanyi. Jalani kehidupan penuh warna bersama membangun bicara kamu yang diam. Juara 1 FKUI Go Talent jatuh pada, ini ada 2 ya? Ya, ada 2 kategori. Pertama, kategori kolase virtual dimenangkan oleh Frizky Maulida dengan judul Jetlag Acoustic Cover. Selamat untuk Frizky Maulida. Ya, selamat Frizky. Ya. Dan berikutnya untuk kategori live performance, ya ini kebetulan juga angkatan Iluni ini ternyata, ya. Mudah-mudahan tidak ada KKN. Dimenangkan oleh Kucing Gondrong FKUI 88. Selamat pada Kucing Gondrong. Dengan judul Medley Nusantara. Selamat untuk para pemenang. Dan untuk kolase virtual jatuh kepada Eri Wahyuningsih dengan judul Bernyanyi dan Parodi Video Klip. Ya, selamat. Wah, dari urologi nih. Dari urologi, selamat. Ya, dari urologi. Selamat. Luar biasa, dan buat yang belum sempat melihat videonya bisa mengunjungi YouTube ya, YouTube-nya Disnatalis. You say good morning when it's midnight, going out of my head, alone in this bed. I wake up to your sunset. Mengucapkan selamat dan sukses Dies Natalis FKUI yang ke-72
tahun 2022. Semoga Fakultas Kedokteran Indonesia senantiasa jaya. Dan salam bela negara. Pada akhir acara puncak, diluncurkan buku After the Storm yang berisi kisah-kisah dari pengalaman adaptasi anggota ILUMI FKUI 1997 dan beberapa tokoh masyarakat lainnya selama pandemi COVID-19 yang ditujukan untuk masyarakat awam. Pada Dies Natalis hari ini, panitia membuat kegiatan baru dan unik berupa pembuatan kolase foto masing-masing angkatan ILUMI FKUI, baik ILUMI S1 FKUI mulai dari angkatan yang senior hingga angkatan yang junior, serta ILUMI S2 FKUI maupun program studi. Rangkaian video foto-foto kolase ini ditampilkan pada akhir acara puncak di Aula ILUMI FKUI. Pada umumnya, alat infront tipis resusitator di dunia itu terdiri dari manometer, pengatur tekanan maksimal untuk membatasi tekanan yang diberikan, ada pengatur tekanan PIP, ada pengatur tekanan PEEP, ada inlet untuk gas, dan ada outlet untuk keluarnya gas. Nah, semua produk infront tipis resusitator dari berbagai merek di dunia pasti memiliki fitur standar tersebut. Ya, malam bercahaya, kunang-kunang, buah sukun, buah pepaya. Siapa yang rajin akan menang, siapa yang tekun akan berjaya. Dan sebagai penutup, kalau Prof. Ari boleh berpantun, tadi sponsor berpantun, barusan saya coba-coba bikin pantun juga ya. 6 tahun bersama, 25 tahun berlalu. Meskipun umur sudah jelita, semangat masih seperti 25 tahun lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Disnatalis ini membuat anggota ILUMI FKUI 1997 menjadi mahir berpantun. Naik kereta sampai stasiun Cikini, lanjut ke FKUI berjalan kaki. Kalau mau aman sebagai klinisi, harus tahu etika hukum dan disiplin profesi. Saat ini kita bisa mendengarkan bagaimana pendapat 3 orang yang kita jadikan narasumber kita, yaitu ada Dr. Putri, Dr. Soraya, dan Prof. Dedi. Dokterannya yang memang pada akhirnya menunjukkan bahwa perkara-perkara yang menyangkut tindakan kedokteran, tindakan medis, apakah itu beraspek perdatakah atau pidanakah, pada akhirnya memang kita dapat mengambil kesimpulan dia seharusnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, terima kasih Dok. Mohon maaf sebelumnya, saya izin perkenalkan diri ya Dok. Jadi saya William. Ya, jadi kalau kita lihat gambar di sini itu ada bayi kecil 2, yang di tengah sama yang di sebelah kiri. Yang prematur itu yang di kiri, ya, yang di tengah bukan. Itu dia kecil aja, itu namanya BBLR, tapi dia tua gitu ya. Informasi yang perlu diberikan antara lain dampak negatifnya seperti tadi disampaikan, ada komplikasi. Beberapa algoritma dikembangkan dan beberapa sudah menggunakan ivermectin. Ivermectin adalah suatu zat yang letaknya di area korion. Pendekatan yang terkait dengan bagaimana kita melakukan stimulasi perkembangan itu sudah dimulai sejak dari NICU, jadi sejak lahir. Berat badan yang rendah itu kalau berat badan di bawah 1.700 di bawah 2 kilo aja itu udah 45% tuh pasti ada PDA-nya. Kita masih mungkin untuk melakukan vitrektomi atau operasi di mana retina itu kita upayakan untuk menempel kembali, itu ditempelkan kembali gitu ya. Wah, itu sendiri ya yang kita perhatikan adalah hasil dari sinyal to noise ratio-nya, di mana setiap frekuensi itu mempunyai nilai SNR-nya.
kita harus selalu menggunakan masker, terutama kalau berada di luar ruangan atau bertemu orang, sehingga area-area itu akan tertutup, kelembapannya itu jadi atau humidity-nya itu jadi terganggu, ada sumbatan pori karena adanya minyak dan apalagi mereka yang menggunakan makeup. Permintaan 1.000 sampai 1.200 kantong darah, sedangkan stok yang tersedia saat bulan puasa hanya 100 sampai 120 kantong. Mengingat kondisi di atas, di bulan baik, bulan Ramadan ini, Panitia Disnatalis FKUI ke-72 bekerja sama dengan Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer FKUI dan Klinik Satelit UI Makara mengadakan kegiatan donor darah. Dari kegiatan ini didapatkan 115 kantong darah. Apa yang harus diintervensi untuk caregiver-nya? Apa yang harus diintervensi untuk lingkungannya? Apa yang harus diintervensi untuk perilakunya? Pelatihan pelaku rawat atau caregiver ini diselenggarakan secara bertahap, diawali dengan pemberian materi video kepada peserta disertai diskusi melalui WhatsApp group, lalu dilanjutkan dengan pelatihan luring di RSUD M. Natsir Kota Solok. Disnatalis FKUI Golf Tournament yang merupakan turnamen golf pertama yang diselenggarakan oleh FKUI dengan peserta dokter-dokter dari seluruh Indonesia dan perwakilan dari beberapa fakultas di Universitas Indonesia. Kemudian di puskesmas bisa langsung baca
data-data individual bisa terekam, ya. Sehingga kemudian kelihatan nih yang naiknya nggak sesuai standar, sehingga kemudian kita bisa langsung intervensi. Misalnya ditanya ini kenapa ya, toto cacingan, toto malaria, jangan-jangan udah muat di TBC misalnya ya. Oke, terima kasih. Yang paling penting adalah makanan, karena kan kita bicara kekurangan gizi secara kronis. Jadi kalau makanannya itu tidak sampai ke tingkat sel, ya itu ada masalah. Di mana masalahnya? Paling gede di luar tubuh manusia adalah tidak tersedia pangan. Itu ketahanan pangannya. Kemudian di dalam tubuh manusia, pangannya ada masuk, tapi tidak bisa diserap. Udah diserap gitu misalnya, tapi tidak terpakai untuk pertumbuhan. Sebaiknya itu dilakukan pemeriksaan baik pada semester 1 maupun pada semester 3 ya. Tergantung dari jadwal saat kita melakukan USG pada semester 1 misalnya, kita bisa melihat ya apakah itu betul-betul janin atau dia hanya kantung saja ya, atau black vacuum ya. Atau kita juga nanti bisa lihat usia kehamilan ya, kehamilan kembar bisa juga dilihat sudah sejak awal ya pada semester 1 ya. Nah sekarang kalau pertanyaan Dr. Dewi adalah bila PPLR apakah ada risiko? Jawabnya ada risiko jangka pendek sama jangka panjang. Tentunya jangka panjang itu banyak Dok ya, jadi mulai dari kalau dia perempuan bisa PCOS, kemudian apakah ada risiko stunting? Jawabannya ada. Faktor genetik, faktor penyakit yang menyertai, karena ada beberapa kasus penyakit itu kan bisa menyebabkan gangguan gizi juga seperti diare atau anemia karena cacingan ya, ataupun karena TBC. Nah itu nanti akan melakukan kolaborasi. Oke. Terima kasih. Kami pindah ke lain. Silahkan. Bergilir. Semua ke bagian. Gantian. Sebenarnya nggak ada. dalam memerangi masalah stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tolak stunting di Kabupaten Berut, di NTT dan di Indonesia. Salam. Di akhir kepanitiaan, diluncurkan buku Panduan Praktis Tata Laksana Kegawat Daruratan Medik yang ditujukan untuk dokter umum. Buku ini ditulis oleh anggota ILUNI FKUI 1997 dan beberapa anggota ILUNI FKUI lainnya.
tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang